Halo, apa kabar? Wongki Togalo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bisa Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 23 September 2024. Sajian utama hari ini antara lain, tugas Bea Cukai gagalkan penyelundupan benih lobster. Pengakuan keluarga wasit Eko Sugiharto. Pelatih Jafri Sastra siap dievaluasi manajemen Sriwijaya FC. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita oleh berita pertama, pemirsa, tim gabungan Bea Cukai Palembang menggagalkan penyelundupan benih-bening lobster atau BBL dari dua pelaku yang diamankan. Disita 148.091 ekor BBL senilai 22,2 miliar rupiah. Di dalam kendaraannya, modus pelaku membawa muatan rokok. Inilah kedua pelaku AW 29 tahun dan U 43 tahun. Keduanya diamankan saat berada di Jalan Soekarno-Hatta mengendarai kendaraan minibus. Saat diperiksa petugas Bea Cukai, didapati 27 kotak styrofoam dilapisi plastik berwarna hitam. Saat dibuka ternyata berisi ratusan ribu ekor benih-bening lobster atau BBL. Kedua pelaku tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal dan dokumen saat ditanya petugas. Dari pengakuan keduanya, BBL jenis pasir dan mutiara ini dibawa dari Lampung tujuan Provinsi Riau selanjutnya dikirim ke luar negeri. Modus kedua pelaku diakuinya membawa muatan rokok. Rencananya setiba di lokasi tujuan, kendaraan yang dibawa pelaku ditinggal yang nantinya akan diambil alih seorang di sebuah rumah makan. Akan tetapi baru melintas di Palembang sudah tercium oleh petugas. Ini perbatasan Riau. Mana? Perbatasan Riau. Ke perbatasan Riau. Berapa upahnya? Kalau saya digaji supir 1 juta. 1 juta. Kalau mas satunya? Sama. Sudah berapa kali, Bang? Sudah berapa kali? Kalau saya udah baru 2 kali. Tapi tahu ini isinya BB? Enggak. Dibilang apa itu? Awal mulanya rokok katanya. Ini salah satu ini contohnya, dan itu kotak-kotaknya. Kemudian tim juga melakukan pemeriksaan terhadap satu supir dan satu orang penumpang dan serta terhadap kendaraan yang digunakan. Di kendaraannya ada kita tahan di depan para wartawan sekalian. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dapat dipidana ancaman 8 tahun penjara atau denda 1.500.000.000 rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, proses pemasangan rol kabel sutet di Tabapingin, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. 2 orang yang diduga sebagai provokator terpaksa diamankan oleh petugas kepolisian Resort Lubuk Linggau. Beginilah situasi ketegangan antara warga dan pihak kepolisian saat proses eksekusi lahan yang dilakukan PLN Sumatera Selatan. Ketegangan terjadi karena adanya warga yang keberatan lahan mereka akan digusur guna pemasangan rol kabel sutet. Pengamanan pelaksanaan eksekusi melibatkan ratusan personil gabungan dari Polres Lubuk Linggau, TNI, Pol PP, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. 2 warga terpaksa diamankan polisi karena menolak proses eksekusi yang dilaksanakan oleh tim gabungan. Kedua orang yang diamankan mencoba menghalangi proses eksekusi. Ini adalah objek vital nasional, sebagaimana ini memang program sudah berlangsung sejak lama. Kebetulan baru bisa kita laksanakan kegiatan hari ini, dan ya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dari Forkompimda, kemudian dari seluruh stakeholder yang sama-sama mendukung kegiatan Covid-19 di sini. Warga dihimbau kepada masyarakat pemilik lahan bahwa sutet merupakan objek vital nasional dan sudah sejak lama belum selesai dilaksanakan eksekusi. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mobil truk terlibat kecelakaan lalu lintas dari arah berlawanan di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 26 Sembawa Banyuasin. Akibatnya satu sopir dari arah Palembang ke Jambi alami patah kaki.
sempat membuat kemacetan arus lalu lintas karena kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Palembang Betung, kilometer 26, Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa bermula dari mobil truk dengan nopol BG 8002JF melaju dari Betung menuju Palembang hendak menyalip mobil di depannya. Namun truk tidak sempat mengelak karena dari arah berlawanan melaju mobil truk ekspedisi dengan nomor polisi BM 9937EO. Akibatnya 2 truk bertabrakan. Salah satu truk terlempar keluar jalan, membuat kondisi truk rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sopir mobil truk dengan nopol BG 8002JF terjepit dan mengalami patah kaki. Keluar jalur. Iya. Keluar jalur yang arah ke Palembang. Dari mobil truk yang kuning ini, Pak ya? Palembang itu. Yang dari ini, Pak? Dari Banyuasin. Banyuasin itu bawa apa itu, Pak? Bawa besi. Ya. Apakah ada korban jiwa, Pak? Aman-aman tidak ada. Itu. Meski sempat alami kemacetan, namun personil Laka Lantas Polres Banyuasin bertindak cepat, mengurai kemacetan dengan cara mengevakuasi 2 kendaraan truk, serta mengatur arus lalu lintas. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sejauh ini sudah menerima beberapa laporan pelanggaran pemilu kada tahun 2024. Salah satunya netralitas ASN. Sejauh ini tahapan pemilu kada di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus berlangsung. Seiring berjalannya tahapan tersebut, Bawaslu Oki sebagai lembaga pengawasan lajunya pesta demokrasi ini begitu gencar aktifkan pengawasan. Hingga saat ini Bawaslu Oki telah menerima beberapa laporan pelanggaran yang masuk diantaranya netralitas ASN. Bawaslu Oki akan menampung semua laporan yang masuk dan segera mentelaah serta menindaklanjuti laporan tersebut apakah masuk ranah pelanggaran atau bukan. Semua pihak tak terkecuali awak media diminta untuk berperan aktif ikut serta mengawasi tahapan pemilu kada agar berjalan sempurna tanpa pelanggaran. Ini ada beberapa laporan yang sudah kita terima ya, termasuk kemarin tapi lebih banyak ke netralitas ASN. Dan kita juga terus mengajak masyarakat dan semua semua lapisan masyarakat, baik itu ormas, LSM, media, untuk bersama-sama menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu kada 2024. Sukseskan pemilu kada tahun 2024 agar berjalan aman dan lancar. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena dampaknya akan merugi 5 tahun ke depan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Pali Heri Amalindo meresmikan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pali. Peresmian Gedung Wakil Rakyat ini dihadiri ribuan tamu undangan. Pembangunan gedung DPRD Pali sempat terhenti di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 melanda dan kemudian dilanjutkan setelah pandemi. Akhirnya gedung DPRD Pali berdiri kokoh. Meskipun belum sebagian masih ada yang belum selesai, namun untuk ruang sekretariat dan anggota DPRD Pali sudah rampung dikerjakan. Saat tiba di lokasi gedung DPRD Pali, di komplek perkantoran Pemda Pali yang tepatnya berada di Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Bupati Heri Amalindo didampingi Wakil Bupati Pali Sumarjono dan Ketua DPRD Pali Asri Age, Wakil Ketua 1 Irwan, Wakil Ketua 2 M Budi Hoiru, dan anggota DPRD lainnya beserta Forkopimda langsung melaksanakan acara seremonial. Selanjutnya dengan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Pali, Bupati Heri meresmikan langsung gedung DPRD Pali yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, serta disaksikan juga oleh ribuan tamu undangan. Bupati Pali Heri Amalindo mengatakan, dengan adanya gedung DPRD baru ini semoga kedepannya interaksi antara anggota DPRD dan masyarakat bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan aspirasi masyarakat bisa terserap sehingga kemajuan daerah makin meningkat. Untuk fasilitas lainnya akan segera dilengkapi seiring dengan berjalannya pelayanan di gedung DPRD Pali. Dengan resmikan ini kami mengharapkan ya kantornya segera ditempati, tentunya mungkin ada yang kurang-kurangan, itu segera kita tambahi, kita perbaiki lagi, sehingga aspirasi dan kegiatan masyarakat, interaksi antara masyarakat dengan dewan juga itu bisa berjalan dengan baik. Dan misalnya tentu tolong dijaga, baik kebersihan, pemeliharaan, dan yang terutama pesan kami, jangan lari kalau masyarakat datang, karena ini kan
wakil daripada rakyat. Jadi kalau rakyat yang datang, wakil yang terima. Nah, itu harapan kami tentunya biar hubungan interaksi antara masyarakat dengan wakil rakyat ini berjalan dengan baik. Sementara Ketua DPRD Pali Asri AG mengatakan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pali yang telah membangun gedung DPRD. Semoga bisa bermanfaat dan dijaga bersama mengingat ini adalah gedung rakyat. September 2024 ini gedung yang cukup mega ini dapat kita resmikan oleh Pak Bupati. Kami berharap dengan adanya gedung ini insya Allah pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada rakyat, dan aspirasi, penyaluran aspirasi, penampungan aspirasi, dan penyorakan aspirasi akan lebih kencang lagi oleh masyarakat karena kita sudah punya wadah yang representatif. Selama ini kita belum punya wadah yang representatif, nah sekarang alhamdulillah berarti rakyat boleh kapanpun, siapapun orangnya untuk datang ke gedung rakyat. Karena ini adalah gedung kita sama-sama. Dengan berdirinya gedung DPRD Pali ini, semoga Kabupaten Pali semakin maju lagi ke depannya dan gedung pemerintahan lainnya juga segera terselesaikan. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrul Silvana, iNews melaporkan. Pelatih Jafri Sastra siap dievaluasi manajemen Sriwijaya FC. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Seorang pelaku begal yang kerap menggunakan senjata tajam untuk menakuti korbannya diringkus polisi. Usai beraksi, pelaku meninggalkan temannya lalu menggadaikan motor korban untuk membeli narkoba.
Diki Wahyudi, 24 tahun, satu dari dua pelaku begal yang tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam ini, tak berkutik saat ditangkap unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Menurut keterangan polisi, pelaku terakhir melakukan aksinya di Taman Baca, Jalan KH Asari, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, bersama temannya berinisial H, yang masih dalam pengejaran polisi. Modus yang dilakukan pelaku dalam aksinya yakni dengan mengalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher korban. Setelah berhasil mengambil motor korban, pelaku Diki meninggalkan pelaku H, lalu menggadaikan motor korban untuk membeli narkoba. Kronologisnya itu, si korban atas nama Dimas Putra ini sedang melaju di Jalan Kaya Jalari dan dihentikan oleh tersangka, lalu dikalungkan celurit ke leher korban oleh tersangka, kemudian dimintai motor yang dikendarai tersangka tersebut. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu pelaku H dan penadah sepeda motor berinisial Y. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Laga pertandingan sepak bola yang berlangsung antara Provinsi Aceh dan Sulawesi Tenggara pada PON Aceh 2024 mendapat respon pihak keluarga, di mana dari curhatannya kepada orang tuanya, sang wasit Eko Sugiharto bersama rekan wasit lainnya ditekan oleh pihak tuan rumah agar bisa menang. Eko Sugiharto salah satu wasit kontroversial pada laga pertandingan sepak bola antara tuan rumah Provinsi Aceh dengan Sulawesi Tenggara dalam Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh mendapat sorotan dari khalayak banyak atas insiden yang mengakibatkan dirinya dihajar pemain dan mesti keluar dari lapangan karena perlu dilakukan pengobatan. Keputusan wasit yang dinilai pemain berat sebelah yang berakibat wasit Eko Sugiharto dihajar oleh seorang pemain Sultra tersebut mendapat kritikan dan juga perhatian warga di Nusantara. Namun di balik insiden yang terjadi, pihak keluarga wasit Eko Sugiharto mengungkapkan adanya intervensi dari pihak tuan rumah agar Provinsi Aceh bagaimanapun caranya mesti menjadi pemenang dalam laga sepak bola PON 2024. Suratman, orang tua kandung dari wasit Eko Sugiharto, menjelaskan anaknya tersebut sering curhat menghubungi dirinya di sela-sela dirinya menjalankan tugas sebagai wasit sepak bola pada event PON yang berlangsung di Provinsi Aceh. Dalam curhatan tersebut, Eko menjelaskan bila dirinya bersama para wasit lainnya, baik yang memimpin pertandingan, hakim garis maupun wasit pengawas, semuanya diatur dan mendapat tekanan dari pihak tuan rumah agar Aceh keluar sebagai pemenang dalam pertandingan sepak bola PON 2024. Suratman juga menyayangkan akan kurangnya pengawalan dan penjagaan dari aparat penegak hukum bagi keselamatan para wasit yang melaksanakan tugas pada laga pertandingan sepak bola di PON Aceh. Kontingen itu tadi yang disaksikan oleh para hakim di PON itu tersendiri, sehingga akhirnya penyelenggara dari PON itu betul-betul bertanggung jawab kalau ada huru-hara yang Di sisi lain, Ketua KONI Ogan Komering Ulu Timur Onasis Arfa mengatakan sosok Eko Sugiharto di Kabupaten Oku Timur sudah dikenal warga dan sangat memasyarakat. Selain itu, pada setiap laga pertandingan sepak bola selalu tegas menjalankannya. Kami berharap tentunya sebagai KONI Kabupaten Oku Timur artinya meminta PSSI lebih tegas lagi, artinya menindak dengan aturan-aturan yang sudah ada. Dari Oku Timur, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Awal mimpi kembali ke Liga 1 untuk Sriwijaya FC terganjal dengan start yang buruk. Dalam 3 pertandingan, Laskar Wongkito hanya meraih 2 poin. Padahal 2 laga terakhir bermain di kandang Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih Sriwijaya FC siap bertanggung jawab pada manajemen Sriwijaya FC. Suasana panas tersaji dalam pertandingan Liga 2 antara tuan rumah Sriwijaya FC versus Persikota Tangerang. Beberapa kali wasit Bangkit Sanjaya mendapatkan protes dari pemain dan supporter atas keputusannya, termasuk saat membatalkan hukuman penalti Sriwijaya FC di babak pertama. Di babak kedua, Sriwijaya FC mendapatkan penalti namun gagal dieksekusi dengan baik oleh striker Megon Valport. Hasil imbang ini mengecewakan pelatih Sriwijaya FC Jafri Sastra. Menurutnya permainan anak asuhnya mengalami peningkatan namun hasil tetap imbang.
Ia menegaskan semua hasil adalah tanggung jawab dirinya dan siap dievaluasi serta menerima apapun keputusan manajemen. Kami telah menyelesaikan 90 menit. Ya, tadi anak-anak sebutnya juga main sudah maksimal dan bekerja keras, banyak peluang. Kemudian salah satu juga penalti, tapi tidak membuahkan gol. 3 poin yang kami canangkan gagal. Ini sebuah kegagalan yang tidak bagus karena kita bermain home. Ya, hasil akhir pertandingan tidak mulai 3 poin ketika kita bermain home itu tidak bagus. Tapi secara keseluruhan bukan kesalahan daripada semua pemain, tapi yang pasti tanggung jawab pada saya sebagai pelatih kepala. Sementara pelatih Persikota Delvi Adri mengatakan puas dengan kinerja anak asuhnya. Ia memuji performa sang kiper Imam Arif Fadilah. Persikota sangat puas dengan hasil ini karena ada penalti tadi yang digagalkan oleh kiper kami, itu Imam Arif. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pemain Persikota yang telah mati-matian menahan lajunya Sriwijaya pada sore hari ini. Dari 3 pertandingan, Sriwijaya FC baru mengkoleksi 2 poin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.